Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami beroleh kekuatan, kesehatan, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami baca boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Yehezkiel pasal 45. Kita akan merenungkannya dengan tema persembahan terbaik. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus, suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebuah kebiasaan untuk saling berbagi parsel pada perayaan hari besar adalah hal yang sering kita lakukan. Ketika itu untuk menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan selamat dan sebagainya, kita mengirimkan berbagai bentuk parsel kepada teman, keluarga, atasan atau rekan bisnis. Parsel itu biasanya disusun sedemikian rupa sehingga terlihat indah. Berisikan berbagai macam produk atau benda di dalamnya dan dibungkus dengan rapi dan indah. Paketnya pun bisa bermacam-macam. Bisa parsel produk makanan, minuman, peralatan, aksesoris, produk kecantikan, atau bahkan buah-buahan. Yang pasti, pemberian itu tidak boleh terlihat asal-asalan, dan paket-paket itu juga harus masih berada dalam kondisi baik dan layak untuk orang yang menerima dan orang yang dituju. Saudara, Yehezkiel pasal 45 ini merupakan nubuatan Nabi Yehezkiel setelah bangsa Israel kembali dari negeri mereka. Pada saat melangsungkan ibadah di bait suci yang baru, umat Israel harus memberikan 2 persembahan khusus, yaitu yang pertama sebidang tanah untuk bait suci dan kediaman para imam Lewi. Bait suci itu terletak di pusat dan dikelilingi oleh kediaman para imam. Seluruh wilayah bait suci dan perumahan para imam merupakan wilayah yang kudus. Berbatasan dengan wilayah kudus adalah wilayah kota dan milik raja. Dan persembahan kedua berupa bahan-bahan persembahan kurban di bait suci. Kurban-kurban tersebut berfungsi untuk pendamaian bagi umat Allah. Semua bahan akan disalurkan melalui raja, para imam maupun pemimpin negara atau masyarakat bersama-sama bertanggung jawab agar kehidupan umat Allah mencerminkan kekudusannya. Semua persembahan itu diatur dengan baik sesuai perintah Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas umatnya. Saudara, jika kita kembali kepada analogi parsel di atas, kita menyusunnya dengan baik, dibungkus indah, karena kita menghormati orang yang diberi dan ingin memberi yang terbaik buat mereka. Jika kepada manusia kita berhati-hati dan selalu mau memberikan yang terbaik, bagaimana kita memberi persembahan? Seperti itu pula seharusnya ketika kita memberi persembahan, dan seharusnya kita lebih memperhatikan
karena kita memberi persembahan bagi Tuhan. Memang betul kita memberikan kepada gereja dan tidak langsung kepada Tuhan. Tetapi bukankah apa yang kita persembahkan itu akan dipergunakan oleh gereja untuk pekerjaan Tuhan, pelebaran kerajaannya, di mana Allah sendiri yang dimuliakan? Bukankah ketika kita memberi persembahan itu, sebenarnya kita sedang memberi persembahan kita kepada Tuhan? Jadi, persembahan yang terbaik adalah totalitas hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hatinya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam Roma 12 ayat 1 Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu memberikan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita memberi persembahan kita, membawa diri kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca pagi hari ini, yang mengajarkan dan mengingatkan kami lagi untuk kami selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang kami miliki, dan pakai hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.